Film ini adalah lanjutan kisah kesatria naga gembrot yang sedang mencari penerusnya. Film ini dimulai dengan diperlihatkannya kita para kambing yang sedang menambang. Kemudian tiba-tiba mereka didatangi oleh sesosok macan mengerikan yang tidak lain dan tidak bukan adalah Tai Leng. Yap, si Tai Leng comeback guys. Dia bilang dia sudah kembali dan tidak ada yang bisa menghentikannya kali ini. Bahkan sekelas Dragon Warrior pun takkan bisa menghentikannya. Di sisi lain, kita diperlihatkan ayahnya Po sedang merasa khawatir dengan kepergian Po yang ternyata sedang mengatasi masalah yang ada di suatu tempat, di mana ada ikan pari yang sedang membegal wilayah tersebut. Pada akhirnya, Po berhasil mengalahkan ikan pari dan menyelamatkan kotanya. Setelah itu, Po kembali pulang ke kotanya. Di sana dia disambut oleh para warga yang minta tanda tangannya hingga dia tidak sengaja malah menuliskan tanda tangannya di wajah Master Shifu. Master Shifu pun meminta Po untuk membicarakan sesuatu, tapi Po bilang kalau dia pengen rayain grand opening warung mie ayam baru punya bapaknya. Nah, pas acara tersebut, Nipanda malah pamerin tongkat kebijaksanaan yang dikasih sama Master Oogway. Jadi, tongkat tersebut ternyata memiliki kekuatan untuk membuka portal ke dunia roh. Nah, pengunjung di sana ada yang nanyain kabar The Furious Five, yang kabarnya mereka sedang menjalani misi secara terpisah. Seperti si Tigers yang sedang menghadapi geng ayam kungfu, ya ini kungfu chicken, si Monkey yang sedang mencari jejak makaka yang hilang, si Crane atau si Bangau tiba-tiba jadi raja buaya. Ini gua gak tahu gimana ceritanya ya, nih Bangau jadi raja buaya. Aneh banget sih sebenarnya. Lalu si Viper jadi wasit perdamaian antara konflik ular kobra versus ganggarangan. Terus si Mantis lagi mencegah pengantinnya memotong kepalanya. Well, kayaknya si Mantis ini bukan sedang menjalankan misi ya. Tapi lebih tepatnya dia sedang kabur dari ceweknya cuy. Karena mungkin sekarang lagi musim kawin lah ya. Bagi yang belum tahu ya, belalang sembah betina itu biasanya memakan kepala pejantannya cuy saat proses engkit-engkit berlangsung. Ya, jadi wajar ya kalau si Mantis itu sibuk kabur-kaburan karena dia gak mau meninggoy duluan gitu. Oke, lanjut. Nah, Master Shifu yang kesal maksa tuh panda gembrot buat cepetin obrolin something yang penting gitulah. Yang ternyata sudah waktunya bagi Po untuk mencari penerusnya, yaitu pengganti Dragon Warrior. Tapi si Po gak mau digantiin. Padahal Master Shifu bilang dia akan naik pangkat lagi ke tingkat tertinggi di dunia kungfu, yaitu Spiritual Leader dari Lembah Kedamaian. Anjay, namanya keren banget cuy. Sama kayak Master Oogway sebelumnya. Nah, Po akan memilih kandidat penerusnya besok hari. Kayak waktu dulu si Po dipilih oleh Master Oogway. Keesokan harinya, Nipanda malah menikmati pertunjukannya cuy. Hingga dimulailah pemilihan Dragon Warrior, di mana dia malah menunjuk dirinya sendiri. Karena dia masih kagak mau digantikan. Ya, sumpah di sini kasihan banget yang udah ikutan audisinya ya. Ternyata mereka ikutan buat nothing. Gak dipilih sama sekali anjing. Yang dipilihnya cuma Dragon Warrior sebelumnya. Ini si Po emang kagak niat apa gimana gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, abis itu, si Po disuruh buat bermeditasi untuk mendapatkan jawaban kenapa dia harus digantikan. Tapi ini panda malah overthinking. Nah, abis itu, tuh panda malah melihat ada seekor rubah yang mencoba masuk ke kuil. Di mana di dalam kuil tersebut terdapat banyak barang bersejarah. Kemudian, Po pun datang ke kuil itu buat ngelabraknya. Setelah ketahuan, Po pun bertarung melawan lubah tersebut hingga guci arwah yang sudah rusak 2 kali jadi pecah lagi anjing. Ini gue jadi tambal mulu cuy, abis pecah 2 kali di film sebelumnya dan sekarang pecah lagi. What the? Udahlah. Gimana kabar arwah yang hidup di dalamnya ya? Setelah itu, Po berhasil membuat rubah tersebut pingsan. Tapi ternyata itu cuma tipuan. Dan pada akhirnya Po terkena jebakannya, lalu tongkatnya diambil. Po tidak menyerah begitu saja dan langsung masuk ke mode serius, di mana rubah tersebut akhirnya kalah dan tongkatnya kembali ke tangan Po. Rubah tersebut pun ditangkap dan akan dikirim ke penjara Lembah Kedamaian. Sebelum dikirim ke sana, tuh rubah nanyain ke si Po kenapa panda gemrot sepertinya bisa menjadi Dragon Warrior. Po menyuruhnya untuk mencari jawabannya sendiri selama di penjara. Dan ketika akan dikirim ke sana, tuh rubah malah ngoceh hal yang gak jelas. Ya intinya yeping aja gitu ya. Kemudian para kambing gunung penambang yang pas di awal melaporkan kepada Po kalau si Tai Lung itu udah balik cuy. Po merasa bingung karena seharusnya si Tai Lung itu ada di dunia roh.
Nah, si Po pun langsung pergi ke tambang buat meriksa tuh jejak kaki si Tai Lung. Tapi di sana dia malah menemukan kalau jejak kakinya si Tai Lung itu tiba-tiba berubah jadi kecil. Kayak jejak kakinya ayam cuy. Merasa ada yang aneh dari perkataan si rubah tadi, Po menyadari bahwa dia tahu sesuatu. Jadinya dia pergi ke penjara buat nanyain tuh rubah. Rubah tersebut ternyata bernama Zen. Dia jelasin bahwa ada makhluk yang bisa meniru wujud orang lain. Makhluk tersebut adalah seorang penyihir yang bernama The Chameleon. Ya, si Bunglon. Ya ini emang namanya gitu ya cuy, cuman Bunglon atau The Chameleon. Gak ada nama lainnya, cuman nama hewan aja. Oke, lanjut. Nah, si Po meminta Zen untuk menuntunnya menemui si Chameleon tersebut. Dan Zen akan dikurangi hukumannya. Kemudian tiba-tiba muncul Master Shifu yang marah kepada Po, yang harusnya mencari penerusnya, malah urus masalah yang dimana itu harusnya menjadi tanggung jawab The Furious Five. Po pun tidak mendengarkannya dan malah langsung pergi bersama dengan Zen untuk pergi mencari keberadaan The Chameleon. Nah, kabar The Chameleon tersebut tersebar hingga ke penjuru kota, hingga kedua ayahnya Po mendengar hal tersebut dan merasa khawatir. Jadinya mereka berdua memutuskan untuk menyusul Po pada malam harinya. Di lain tempat, kita diperlihatkan para master yang sedang rapat membahas The Chameleon. Para master akan bersatu untuk melawannya. Tapi ternyata The Chameleon tersebut ikut menyamar di rapat tersebut. The Chameleon akan menjalankan rencananya 2 malam lagi ketika bulan merah muncul. Dan dia butuh biaya yang cukup banyak. Maka dari itu dia meminta para master untuk menaikkan upeti bulan tersebut menjadi 60%. Tentunya para master tidak setuju, yang mana The Chameleon pun mengancam mereka. Kemudian Po dan Zen akan sampai di Juniper City yang merupakan kota kediamannya si The Chameleon. Tapi untuk sampai ke sana mereka perlu untuk menaiki perahu dan mencari kapten kapal. Setelah itu mereka sampai di sebuah kedai yang diisi oleh para kriminal. Po akan mencari tumpangan, sedangkan Zen main mahjong di sana dan berhasil memenangkan banyak uang. Po berhasil mendapatkan kapten kapal yang akan mengantarkan mereka berdua ke Juniper City dengan harga 2 kali lipat. Terus si Zen dengan uang hasil judinya dibelikan makanan yang ada di sana. Lalu ketika menyantapnya, nih panda gemrot kagak sengaja nyenggol si Zen, yang akhirnya si Zen ketahuan nge-cheat pas main judinya. Jadinya semua orang yang ada di sana pada ngamuk ya, dan terjadi keributan. Setelah itu, mereka pun berangkat menggunakan sebuah perahu ke Juniper City. Di perahu, Zen bercerita kalau hidup di kota besar itu sangat sulit cuy. Jadi dia terpaksa buat maling, nipu, dan melakukan tindakan kriminal lainnya. Si Zen nanya ke si Po soal pendapatnya tentang Master Shifu, yang bilang kalau Po harus udah nemu penerusnya sebagai Dragon Warrior. Tapi si Po malah masih nyaman jadi Dragon Warrior dan kagak mau jadi spiritual leader. Singkat cerita, mereka sudah sampai di Juniper City. Nah, di sana ternyata si Chameleon memerintahkan anak buahnya buat maling, ngebegal, ngerampok, buat dapetin modal untuk rencananya itu. Ya, di sini kita masih belum tahu ya apa rencana si Bunglon itu, tapi si Bunglon ini miskin apa gimana ya, coy? Sampai harus ngerampok segala gitu kan? Apa emang rencananya itu terbilang mahal ya? Lanjut. Nah, di sini ternyata si Zen adalah buronan dan dia sedang dicari oleh polisi kota. Awalnya Zen mengira bahwa dirinya tidak akan tertangkap. Tapi polisi kota yang berwujud banteng akhirnya menangkap dia. Nah, si Po bilang kalau Zen ada urusan resmi sama The Dragon Warrior. Tapi ternyata mereka tidak mengenali Dragon Warrior. Ya, di sini kayaknya Dragon Warrior itu gak ada sih. Mereka gak kenal sama sekali dengan Dragon Warrior yang menyelamatkan China dari Lord Kai. Aneh sumpah ini di sini, cok. Akhirnya mereka berdua ditangkap dan Po sekarang jadi buronan. Mereka berusaha melarikan diri dari para banteng. Mereka berhasil melarikan diri dan sampai di sebuah markasnya para kriminal. Di sana lagi-lagi tidak ada yang mengenali Po sebagai Dragon Warrior. Ya, jadi di kota ini sebenarnya gak ada tuh yang namanya Dragon Warrior ya. Gak ada yang kenal sama sekali, cuy. Kasihan si Po di sini. Dan ternyata Zen punya masalah juga sama orang-orang di sana. Tapi Zen berhasil meyakinkan mereka dan mereka diizinkan untuk bersembunyi hingga malam hari. Singkat cerita, Po dan Zen mulai menyusup ke istananya si Chameleon. Tapi dia malah ketahuan sama para penjaga di sana karena si Po kentut. Ya, ini antara gabungan rencananya kurang matang sama keidiotan si Po ya. Jadi ya mereka ketahuan. Tolol.
Setelah itu, Po akhirnya tertangkap oleh sebuah jeruji. Dan ketika akan mengangkat jeruji tersebut, Po memberikan tongkatnya ke si Zen buat tolong dipegangin. Tapi si Zen malah ngasih tuh tongkat ke si Chameleon. Nah, ternyata dia adalah murid dari si Chameleon yang memiliki misi untuk mencuri tongkatnya si Po. Si Chameleon cerita kalau dulunya dia pengen banget jadi kesatria kungfu. Tapi setiap perguruan menolak dirinya karena dinilai dia itu lemah dan bertubuh kecil. Maka dari itu dia memilih jalan lain, yaitu ilmu sihir. Sekarang ini dia bisa meniru setiap wujud dari para master, tapi tidak dengan kungfunya. Selanjutnya, Po berusaha untuk kabur dan melawan para anak buahnya si Chameleon yang berwujud kadal. Setelah lolos, Po bertarung lagi dengan Zen yang membawa tongkatnya, dan ternyata itu bukan Zen, tapi itu adalah si Chameleon yang nyamar pakai wujudnya si Zen. Chameleon pun menjatuhkan Po dari istananya. Setelah dijatuhkan, ternyata Po masih bergelantungan di tebing dan berhasil diselamatkan oleh kedua ayahnya yang sebelumnya secara diam-diam mengikuti Po. Nah, setelah diselamatkan, Po merasa kecewa karena telah salah mempercayai orang, sehingga tongkatnya Master Oogway jatuh ke tangan yang salah. Setelah itu, mereka melihat anak buahnya si Chameleon yang sedang membawa kurungan yang dilapisi sihir yang sebelumnya dipakai untuk menangkap Po. Tapi kali ini jumlahnya sangat banyak. Nah, dengan tongkat tersebut, si Chameleon akan membuka gerbang ke dunia roh tepat ketika bulan merah muncul. Dengan tongkat tersebut, Chameleon memanggil Tai Lung dari alam roh. Nah, si Chameleon ternyata punya sihir yang bisa mencuri kemampuan kungfu orang lain, dan di sini dia akan mengambil semua jurus spesial dari semua master kungfu yang ada di dunia roh. Kemudian, Po pergi kembali untuk mendapatkan tongkatnya dan bertemu dengan Zen. Zen merasa bersalah kepada Po dan meminta maaf. Tapi Po tidak percaya lagi kepada Zen. Zen berusaha menghentikan Po karena Zen tidak ingin Po mati karena Zen tahu siapa yang akan dihadapi oleh Po. Po dan Zen pun bertarung. Ini antara si Zen ini belum mengenal si Po apa gimana gitu ya. Ini si Po ini Dragon Warrior coy. Masa sama penyihir kayak ecek-ecek kayak gini doang diperingatin ya. Ya nanti kita lihat aja ya. Pada akhirnya, dia tidak bisa menghentikan Po termasuk kedua ayahnya Po yang gagal membujuk Po. Nah, si Zen dan kedua ayahnya Po datang untuk membujuk para kriminal untuk membantu Po. Dengan sedikit ceramahnya si Zen, mereka pun mau membantu. Di sisi lain, Po berhasil menyelinap ke ritualnya si Chameleon dan bertemu dengan si Tai Lung. Di sini, Tai Lung kecewa kepada Po karena membiarkan tongkat tersebut jatuh ke tangan yang salah. Tapi Po berjanji akan mengambilnya kembali dan mengalahkan The Chameleon. Selain itu, Zen dan para kriminal serta ayahnya Po mulai menyerang istananya si Chameleon. Po menghampiri The Chameleon, tapi dia malah memberikan kembali tongkatnya karena dia sudah merasa tidak membutuhkannya. Po mulai melakukan ceramah no jutsu supaya The Chameleon tobat, tapi dia malah menyerang Po. Ya, dan di sini kita tahu kalau si Po ini sangat jelek banget dengan ceramah no jutsu. Ya, bisa dilihat dari film-film sebelumnya ya. Kung Fu Panda 1, Kung Fu Panda 2, 3 ya. Si Po ceramah ke si Tai Lung, gelut. Si Po ceramah ke si Lo Chen, gelut. Si Po ceramah ke si Kai, ya ujung-ujungnya apa? Gelut juga kan. Ya, dia gak punya bakat untuk ceramah no jutsu ya. Gak sama kayak si Pak Hades atau si Naruto. Oke, lanjut. Ketika bertarung, tiba-tiba Zen datang untuk membantu. Sekarang jadi 2 versus 1. Tapi ternyata di sini, Chameleon berubah menjadi monster yang menakutkan dengan menggabungkan wujud dari para master kungfu. Kemudian Chameleon berubah menjadi Po, dan pertarungan antara Po dan Chameleon pun berlanjut. Di akhir, Po memberikan tongkatnya kepada Zen dan membiarkannya bertarung melawan Chameleon. Pada akhirnya, Zen berhasil mengeluarkan jurus andalannya sendiri yang disebut Sklabam dan membuat Chameleon terpojok. Ini jurusnya itu terinspirasi dari jurus si Po kayaknya yang Skedush, cuman di sini ada diplesetin jadi Sklabam. Peniru anjir. Ya, sesuai masternya ya. Kan masternya ada Chameleon, peniru juga, dan muridnya pun dia peniru anjing. Kemudian di akhir, Po mengeluarkan jurus Skedushnya untuk mengalahkan Chameleon dan mengembalikan semua jurus yang telah dicuri oleh Chameleon kepada para master kungfu. Para master pun akan kembali ke dunia roh dengan dibukakan portalnya oleh Po.
Dan di akhir, terlihat Tai Lung juga membawa Chameleon pergi ke dunia roh. Ya, dia antara mau digengbeng apa mau disiksa gue gak tahu juga ya. Oke, kayaknya lanjut. Beberapa waktu kemudian, mereka sudah kembali ke kampung halamannya Po. Dan Zen ikut dengan Po karena dia harus menjalani masa tahanannya. Tapi di sini Zen sudah bebas kembali dan Po memilih dia sebagai penerusnya, yaitu The Next Dragon Warrior. Hal tersebut membuat Master Shifu terkejut, seperti dulu dia terkejut melihat Po dipilih sebagai Dragon Warrior. Di akhir film, kita diperlihatkan The Furious Five sudah kembali dari misinya masing-masing dan mereka akan melatih Zen sebagai The Next Dragon Warrior. Dan film pun selesai. Ya, film ini sangat amat mentititkan ya menurut gue. Karena ini udah jelas-jelas money milking ya. Emang paling bener sih kata orang-orang ya. Kung Fu Panda itu berakhir di movie ketiga cuy. Karena di endingnya itu movie ketiga itu udah bagus. Ya itu menurut gue ya. Terus ngomongin villain ya di sini si Chameleon. Itu kekuatannya emang bagus ya, bisa shape shifting gitu. Tapi motifnya itu kayak titit anjing, what the fuck. Jadi dia suka kungfu tapi ditolak perguruan karena dirinya itu lemah dan kecil. Terus jadi jahat dan belajar magic gitu. Aduh, apa ini? Apa ini, Le? Gimana ceritanya coba ya? Si Mantis sama si ular ijo ya si Fiver itu, dia juga kecil anjing. Bisa belajar kungfu tuh, normal-normal aja kan? Aduh, ini emang antara lazy script writing ya atau gimana gitu kan. Gua gak jelas ini movie. Emang malas sih kayaknya ya. Nama musuhnya aja cuma dikasih nama hewannya doang, coy. The Chameleon. Si Bunglon. Gak kayak di movie sebelumnya, coy. Kayak si Tai Lung, terus Lord Shen, terus ada General Kai, itu pada bagus-bagus. Ini mah cuma si Chameleon doang anjing, si Bunglon. What? Udah lah, itu keluh kesah gue sama movie Kung Fu Panda keempat ini ya guys ya. Jadi kalau kalian punya pendapat masing-masing, kalian bisa komen aja ya. Oke, segitu aja dari gue. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Bersama gue pengacara, pengangguran banyak acara. Jangan lupa klik like sama subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.